Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas film di mana ayahnya mencari anaknya yang hilang. Film dimulai dari flashback di mana David, Pamela dan Margot hidup bersama. Mereka hidup bahagia, sampai akhirnya Pamela terkena limfoma, dan akhirnya meninggalkan mereka berdua. Kemudian ketika Margot sudah dewasa, David memarahi Margot karena tidak membuang sampah. Dia berkata kalau setelah dia pulang, dia akan membersihkannya. Kemudian dia juga video call dengan kakaknya, Peter yang sedang memasak gumbo. Di video call tersebut, David melihat kalau ada tanaman terlarang di meja itu. Akan tetapi Peter menyingkirkannya dan mengatakan untuk tidak membahasnya lagi. Dia bernostalgia ketika istrinya masih hidup dan bersama anaknya mereka membuat gumbo. Malam itu, Margot menelepon David hingga 3 kali tetapi tidak terjawab karena dia sedang tidur. Dia meneleponnya kembali di pagi hari, tetapi tidak diangkat. Sampah di rumah pun juga belum dibuang. David mengira dia sedang menginap di rumah temannya, tetapi hingga sore, tidak ada kabar dari dia. David mencari dia di kursus piano dan meneleponnya, tetapi gurunya bilang kalau dia sudah tidak datang sejak 6 bulan lalu. Ini berarti Margot juga membohongi David soal uang kursus yang dia berikan setiap bulannya. David mulai cemas. David bertanya kepada Peter apakah dia ke sana, tetapi dia berkata tidak. Dan mungkin Margot sedang bersenang-senang, seperti layaknya seorang remaja. David kemudian mencoba mencari sosial medianya, tetapi Instagramnya di privat. David juga tidak punya kontak dari teman-teman Margot. Dia mencari kontak Margot dari data istrinya, dan menemukan nama Ishak. Dia menelepon Ishak dan diangkat oleh ibunya, dan ibunya berkata kalau Ishak sedang pergi ke gunung, mungkin Margot ikut mereka. Karena frustasi, David marah dan mengirimkan pesan yang panjang kepada Margot. Keesokan harinya, Ishak mengirimkan pesan kalau dia mengajak Margot pergi naik gunung bersamanya, tetapi dia menolak. David mulai cemas dan mencari informasi tentang orang hilang, dan menelepon polisi. Kasusnya ditangani oleh detektif Vic dan menyuruh David untuk menghubungi siapapun yang Margot kenal. Untuk itu, David mencoba melihat laptop Margot. Kemudian dia mencoba login ke Facebook Margot, dan menemukan kontak teman-temannya, dan membuat daftar kapan terakhir kali mereka melihat Margot. Teman-temannya berkata kalau Margot biasanya pendiam dan mengucilkan diri. David kemudian menelepon Abigail, teman belajarnya ketika dia menghilang. Tetapi temannya berkata kalau Margot juga tidak datang ke kelompok belajarnya. Jadi David pikir dia membohonginya. Lalu CCTV lalu lintas memantau mobil Margot yang berkendara ke arah luar kota. David juga menemukan kalau dia mengirimkan sejumlah uang ke akun Venmo yang sekarang telah dihapus. Dia berhasil masuk ke Instagram Margot dan melihat kalau ada cowok yang mengirimkan pesan nakal bernama Derek. David melihat Instagram Derek dan melihat kalau Derek adalah cowok yang nakal. Dia menghubungi Derek, dan Derek sedang melihat konser Justin Bieber. Detektif Vic mengatakan kalau Margot membuat SIM palsu atas nama Jen. Dan uang tersebut dikirimkan ke dirinya sendiri supaya tidak dapat dilacak. Semua petunjuk mengarah kalau dia berusaha kabur. Kemudian setelah menyelidiki sejarah browsernya, David menemukan website bernama Ucas. Di sana ternyata Margot sering berhubungan dengan seorang cewek, bernama Hannah. Hannah berkata kalau ibunya sedang sakit. David menginformasikan hal ini kepada Vic, tetapi Vic berkata kalau alibi Hannah terkonfirmasi dan dia tidak bersalah. Dari video-videonya, Margot tampak depresi. Dan tampak kalau Margot suka berkunjung ke Danau Barbosa, di mana foto ini juga ditemukan di akun Tumblr Margot. Lalu David segera mencari jalan ke sana dan menelepon detektif Vic. David menemukan gantungan kunci yang dipakai Margot sehingga meminta detektif untuk melakukan pencarian. Pada pagi hari, ditemukan mobil Margot yang tenggelam di dasar danau, beserta uang tunai, tetapi tubuh Margot tidak dapat ditemukan. Detektif kemudian meningkatkan kasus ini sebagai kasus penculikan. Tim pencari segera dibentuk, dan pencarian Margot menjadi trending topik di sosial media. Teman-teman Margot bersimpati dan berharap dia dapat segera ditemukan. Di sisi lain, orang tua lainnya menganggap kalau David adalah orang tua yang buruk, karena hal ini dapat terjadi. Derek kemudian posting kalau Margot sedang bersamanya dan uangnya adalah untuk membayar dia. David yang tidak terima kemudian mencari di mana Derek, dan menanyakan secara langsung, dan dia menghajar Derek. Hal ini membuat situasi menjadi runyam, dan detektif Vic melarang David untuk menyelidiki lebih lanjut. Akan tetapi David tidak mau diam. Dia melihat foto-foto dari mobil Margot, dan kemudian mengenali jaket di jok mobil belakang. Jaket itu adalah milik Peter.
Karena curiga, jadi David mengecek chat antara Margot dan Peter, dan pesan-pesan tersebut tampaknya seperti mereka memiliki hubungan rahasia. Jadi David langsung mendatangi rumah Peter dan memasang kamera. David menanyai Peter tentang kapan dia melihat Margot, tetapi Peter tampak menghindar. Waktu itu detektif menelepon, tetapi David tidak mengangkatnya. Dia kemudian marah dan menyerang Peter supaya dia berkata yang sebenarnya. Peter yang terdesak berkata kalau mereka menghirup tanaman terlarang. Suatu hari Margot memergokinya sedang merokok dan Margot ingin bergabung. Margot depresi karena ibunya meninggal di usia yang masih muda, dan dia tidak ada teman untuk mengobrol. Sehingga Peter menemaninya. Saat itu detektif Vic tetap meneleponnya, dan berkata kalau dia menemukan tersangka. Orang itu adalah Randy Kartoff, dan dalam sebuah video dia mengaku kalau dia membunuh Margot kemudian dia bunuh diri. David memiliki kesulitan untuk menerima realita ini, karena orang asing yang membunuh anaknya. Ketika David mengurus pemakaman, dia mengirimkan video dan foto tentang Margot, untuk dapat dibagikan di dalam upacara pemakaman. Ketika dia selesai upload, dia melihat foto seorang cewek yang dia kenal, yaitu Hannah. Iseng, David mencari foto Hannah di Google dan ternyata Hannah adalah foto model untuk gambar stok. David menghubungi dia, tetapi dia berkata tidak mengenal Margot dan Yukas. David menghubungi Vic untuk menginvestigasi lebih lanjut, tetapi dia tidak mengangkatnya. Ketika dia menelepon kantor polisi, petugas di sana berkata detektif Vic sedang tidak di tempat, dan mengatakan kalau detektif Vic yang mengajukan dirinya untuk mengurus kasus Margot. Merasa ada yang aneh, David menginvestigasi lebih lanjut dan menemukan kalau detektif Vic dan Randy saling mengenal di suatu program kepolisian. Polisi datang ke upacara pemakaman Margot dan menangkap detektif Vic. Di sana dia mengaku untuk meringankan hukuman anaknya. Ternyata anaknya, Robert jatuh cinta kepada Margot. Dia menggunakan foto Hannah supaya dia dapat dekat dengannya. Dan membuat skenario palsu bahwa ibunya sedang sakit. Margot bersimpati dan mengirimkan uang itu untuk pengobatan ibu Robert. Akan tetapi Robert merasa bersalah, dan mau mengembalikan uangnya. Blundernya, dia malah mengikuti Margot ke danau. Di sana Margot sedang bersantai dan menghisap rokok, kemudian Robert masuk ke dalam mobilnya. Margot menjadi ketakutan dan mencoba menelepon David, tetapi dia tidak mengangkatnya. Dan mereka terlibat adu tangan dan Margot kabur. Robert mengejarnya, dan ketika dia berhasil menangkapnya, Margot memukulnya, tetapi Robert membalasnya dengan mendorongnya ke jurang. Robert menelepon ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Dan detektif Vic membuat skenario untuk melindungi anaknya, termasuk membuat SIM palsu Margot dan mengelabui hasil pencarian. Dia juga memaksa Randy untuk membuat video itu, kemudian membunuhnya. Ketika ditanya lebih lanjut, Robert mengaku kalau dia tidak yakin Margot meninggal. Tetapi sudah 5 hari lamanya, dan orang normal akan dehidrasi tanpa air minum. Tetapi David ingat kalau ada badai hujan beberapa hari lalu, sehingga ada harapan untuk Margot. Dia menghubungi polisi untuk segera mencarinya, dan mereka menemukannya. Akhirnya nyawa Margot terselamatkan. Beberapa hari kemudian, tampak David sedang berfoto dengan Margot. Dia berhasil melewati masa kritisnya. Dan dia kembali meneruskan pendidikan musiknya sesuai yang dia inginkan. Foto itu kemudian menjadi wallpaper di laptop Margot, menandakan kalau hubungan mereka berdua semakin erat.